berbincang mengenai pra-observasi dan observasi yang akan dilakukan di dalam kelas. Selamat siang, Bu Elfrida. Selamat siang. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Saya di sini ada untuk kegiatan observasi di kelas kita. Sebelumnya kita akan mengadakan pra-observasi, di mana pra-observasi ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bu Elfrida. Apakah Bu Elfrida bersedia? Bersedia. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas seperti apa? Topik kami di sana adalah tentang descriptive text. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah selesai belajar tentang descriptive text, saya harap siswa-siswi saya, peserta didik, mereka mampu mendeskripsikan seorang tokoh favorit mereka dalam bahasa Inggris. Iya, mendeskripsikan. Apa ukuran keberhasilan dari siswa-siswa yang akan mengikuti pembelajaran? Sebelum mereka mampu untuk mendeskripsikan favorit atau tokoh kesukaan mereka atau fans mereka, idol mereka, kami terlebih dahulu berdiskusi bagaimana cara mengungkapkan atau mengekspresikan atau membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Kami belajar kata-kata, kami belajar tentang kata sifat, kami belajar tentang kata benda, dan nantinya akan kata-kata tersebut nanti akan dirangkai menjadi sebuah kalimat sederhana. Nah, setelah itu nanti diharapkan siswa itu mampu mendeskripsikan atau menjelaskan atau menceritakan tentang idola mereka secara sederhana aja dalam bahasa Inggris. Berarti pembelajaran nanti mengimplementasikan deskripsi tes itu ya? Iya. Oke. Area yang bagian mana yang akan dikembangkan terhadap siswa tersebut? Yang kami fokuskan itu bagian berbicara atau speaking. Berarti bagian speakingnya ya? Iya. Oke, kira-kira strateginya seperti apa? Strateginya saya meminta mereka membawa gambar atau foto idola mereka, kemudian mereka melihat ciri-ciri idola mereka itu, bagaimana ciri-ciri fisiknya, kemudian latar belakang keluarganya, kemudian kira-kira apa yang membuat sehingga dia menyukai sosok itu, dia menyukai idolanya itu, alasannya apa? Jadi mereka buat kalimat-kalimat sederhana. Berarti dia pengamatan ya? Iya, mengamati foto dulu, baru dia mengungkapkan apa yang diamati. Iya. Seperti itu ya. Oke, bisa tidak kita lakukan. Kira-kira menurut Ibu, apakah nanti model pembelajaran termasuk model TPA atau model apa? Dari strategi itu. model pembelajarannya lebih ke diskusi dulu, diskusi informasi. Diskusi informasi Iya. sama anak-anak tersebut. Oke, berbeda. Menurut Ibu, nanti perlu adakah refleksi setelah kegiatan pra-observasi kita ini? Refleksi untuk melihat sejauh mana tercapaian daripada tujuan pembelajaran itu, tentu kita butuh review ya, refleksi kembali. Oke, Mbak Frida. Untuk sasaran kelas berapa tadi juga? Oh iya ya, Waktunya kapan? 10B hari Kamis. Hari Kamis. Iya, Jam jam berapa itu? 3 jam saya dulu. Jam 1, 2, dan 3. Dari jam pertama, Iya, jam pertama kedua, jam sampai ketiga. tiga. Oke, Bu Frida, baik, terima kasih atas luangan waktunya.
Good morning, class. Welcome back to our English class today. Okay, how are you all? Well, before we start our lesson this morning, I will check your attendance list. Jessica, Barbie, mana Rino? Oke, yang baru masuk untuk teman kita yang masih ya. Catatannya tolong dulu ya. Jam sampai di mana kita? Oke. Oke, you say just now that our last topic is about pronouns. Materi terakhir kita adalah tentang pronoun. Well, let's continue. Our topic today is how to create a sentence. Let's say it together. Together. How to create a sentence. In Indonesia we say what? Bagaimana cara membuat kalimat? Membuat. Jadi kita sekarang belajar membuat kalimat dalam bahasa Inggris. In general, secara umum itu yang namanya sentence, kalimat pasti terdiri dari iya. Yang namanya subjek. Pada benar. Sebelum ke objek apa? Sebelum ke objek apa? Predicate. Setelah predikat, ini setelah objek apa? Jadi secara umum, ya, struktur kalimat apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Inggris, pasti terdiri dari SPO. Nanti kalau kalian buat kalimat, unsur-unsurnya harus nampak. Ya, SPO subject, predicate, object. Oke, in English, dalam bahasa Inggris, kalimat ini terbagi dua. Ada yang namanya nominal sentence. Nominal sentence ini adalah kalimat nominal. Kenapa dikatakan dia kalimat nominal? Why is it called nominal sentence? Siapa yang tahu? Mungkin di junior high school dia pernah dengar ya? Yes, very good. You will close. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang predikatnya bukan. Jadi apa predikatnya? Jadi itu apa dalam bahasa Inggris? Kita tahu. Ada is, ada am, ada are, ada was, ada were. Is, am, ada was, ada. Oke, sebelum kalian buat patternnya, pola kalimat untuk kalimat nominal. Kalau yang namanya bahasa Inggris itu juga membedakan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita tidak mengenal yang namanya tenses. Apa itu tenses, nak? Siapa pernah dengar kata tenses? Ya. Simple, right? Simple past, pergi? Present continuous, past continuous, pergi? Past perfect. Kalau kita hitung how many tenses are there in masa kamu kuasai tenses, you are able to speak.
desainnya. Desainnya, oh desainnya seperti ini. Berarti kalau membuat rumah itu harus seperti desain yang sudah dibuat oleh. Nah, jadi ini pattern untuk nominal sentence. Kalau membuat seperti ini, cara bacanya apa? Positif. Positif sentence. Artinya kalimat positif. Kalimat positif, polanya adalah subject plus is MR. Is MR. Present and ya. Positif subject to be is MR dia plus kalau dia pas, maka pola kalimatnya positif subject plus was were plus of nggak ada verbnya kan dia nominal ya. Negative sentence subject plus was You know how to differentiate is MR? Sudah tahu beda dari untuk is MR itu subjeknya apa? Siapa yang tahu? Who knows? Oke, untuk penggunaan to be is MR tentang pronoun. Coba sebutkan subjek pronoun apa aja, Lindo? Subjek pronoun. Iya, I, they, we, he, iya, she, he, are you, they, we, she. Kalau subjeknya I, maka apa tulisannya? Kalau subjeknya she, kalau subjeknya he, kalau subjeknya you, kalau subjeknya they, kalau subjeknya it, kalau subjeknya the student, is. Kalau singular, single, the students, bukan satu. Tapi kalau membuat the students, maka tubinya komplimen. Apa yang disebut dengan komplimen ya? Komplimen ini apa-apa saja yang dimasukkan ke dalam kelompok. Yang pertama adalah adjektif. Apa adjektif lah? Coba adakah yang bisa menyebutkan kata sifat 5? Ya, si ada buatnya. Zidan. Ya, Zidan. Yeah, of course. Is that up? Slow. Time adjectives. Happy. Yes. Happy. Stand up, please. What's your name? Andita. Okay, 5 adjectives.
give applause. Kita beri dia W, kita beri dia O, kita beri dia W, kita beri dia wow. Coba together ya. Tapi kalau bahasa Inggris nanti bahasa Inggris aja dulu. Ayo together. Kita beri dia W, kita beri dia O, kita beri dia W, kita beri dia wow. Dia ada pengetahuan yang lebih. Jadi harus diapresiasi. Orang-orang yang mau belajar dengan tekun harus kita kasih apresiasi. Ada? Siapa mau dapat wow? Jawab langsung. Adverb ini banyak. Adverb of place. Apa ini adverb of place? Kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat ini biasanya diawali dengan at, on, in. Contohnya di at. Siapa yang bisa memberi contoh at? Kata keterangan tempat, adverb of place. At apa yang bisa? Iya, adverb. Ya? Iya, on. Contohnya on. On apa yang ada? On the table. On the wall. Apa on the wall? On dinding wall. On the ceiling. Di Plafon. On air. In apa coba in? Iya, in the classroom. In the classroom, in the bedroom, in the bathroom. Yang ketiga yang merupakan komplement. Apa itu? Noun. Apa ini noun? Kata benda. Apa contoh kata benda? Bird, chair, pen, tumbler, student, teacher, book, smartphone, key, eraser, ya roof, window, door, roof. Itu semuanya nah. Termasuk teacher juga. Ada yang mau bertanya? Noun phrase nah. Sebelum kita ke noun phrase, nanti pakai sini. Cara pemakaian home sama house gimana? Oh, bedanya. Beda home dengan house. Sebenarnya sama aja, ya. Sama aja. Hanya penggunaannya yang berbeda. Penggunaannya yang seperti apa? Yang seperti kalau dia digunakan dalam preposition. At home. Jadi house itu lebih ke buildingnya. How building? Gedungnya. Bangunan. Tapi home itu lebih kepada situasi rumah. Pertanyaannya Sindita. Lagi. Apa itu noun phrase? Noun phrase ini adalah kata atau gabungan. Ya, frase itu gabungan dari lebih dari dua kata yang berfungsi sebagai kata benda. Kayak teacher, ini kan noun. Noun, karena satu kata.
N. Siapa yang tahu beda E dengan N? Sekarang pertanyaan Mel, apa beda E dengan N? Siapa yang tahu? Yap. Kalau E depannya bukan huruf vokal, kalau N harus huruf vokal. Kita kasih dia W, kita kasih dia O, kita kasih dia W, kita kasih dia Y. Ansari. Bedanya adalah kalau E di depannya huruf konsonan, kalau N di depannya huruf vokal. Nih, umbrella, kalian pakai E atau N? N. Tapi kalau ini university, kalian pakai E atau N? Siapa yang tahu? Benar sekali. Ada berubah pada. Misalkan begini dah. What is your name? Nela. Meli. Menurut si Meli, menurut si Lindung, si Meli ini tetapi di matanya si Jidan si Meli ini bisa-bisa aja Mel. Ya, sister view. Makanya jadi masuk opinion. Karena menurut si Lindung cantik, menurut si Jidan. Contoh yang kedua, smart, pintar. Menurut si Satria, menurut si Satria, si Jelsipa ini smart. Jelsipa is smart, man. Tapi kalau menurut si Ansari, Jelsipa pintar kata si Ron. Enggak. Opi? Ini masih banyak lagi yang termasuk di kamera. Jadi nanti tugas di rumah, coba kamu di buku kosakata ada nggak yang suruh menyediakan vocabulary book? Kamu carilah 25 opinion adjective ya. Sediakan satu buku, one book special for vocabulary. Yes. Ada notebook, ada exercise book, ada vocabulary book. Ya. Buat di situ opinion adjective dan artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian cari kata sifat yang biasa-biasa aja, yang familiar, ya. Familiar, you know familiar? Yang sering kita Yang ucapkan. ramai dia, yang sering kita ucapkan. 25. Jadi 5 opinion adjectives ya. Oke. Okay, that's all our lesson today. For your activity at home, please try to do our exercise on your book, page 13. Next week, I will check your homework. Okay, I think that's all for today. Goodbye. Selamat pagi Bu Elfrida. Apa kabar? Luar biasa. Baik ya, sama-sama baik kita ya Bu ya. Udah sarapan pagi ini Bu? Menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas? Apakah menyenangkan? Kalau menurut saya proses pembelajaran dalam kelas sudah sesuai dengan modul rencana pembelajaran yang sudah saya susun, dan kalau saya lihat dari respon siswa-siswa di kelas, mereka menerima, mereka aktif, mereka memberikan tanggapan respon yang positif. Baik, berarti terima kasih siswanya Ibu ya.
tujuan pembelajaran yang telah tercapai? Kalau tujuan pembelajaran itu di awal pembelajaran saya sudah sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu, dan saya yakin mereka paham, mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Tidak ada alat ukurnya ya, Bu? Ya. Kira-kira alat ukurnya seperti apa? Alat ukurnya saya menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi tujuan pembelajaran, dan alat ukurnya saya lihat mereka paham apa yang mereka akan lakukan, apa yang sudah mereka apa yang mau mereka capai dalam pembelajaran. Ya, berarti ada nampak seperti apa anak itu memahami pembelajaran. Kalau kita rentang nilai misalnya 1 sampai 10 itu kira-kira di level berapa pemahaman siswa-siswa itu mengenai pembelajaran? Dari respon mereka ya masih sekitar 80%. Ya, paham tapi belum betul-betul menguasai gitu. Berarti masih ada yang belum memahami. Iya. Gitu ya. Kira-kira apa tindak lanjut ke depannya yang mau dilakukan? Kami bersepakat dengan anak-anak bahwa selanjutnya akan mengadakan seperti ulangan begitu. Ada evaluasi ya. Evaluasi. Kira-kira Bu, siapa teman yang bisa membantu dalam hal membantu Ibu untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswa di dalam kelas? Kalau dari segi pelajaran bahasa Inggris, kalau saya lihat dari motivasi mereka, sebenarnya mereka itu punya motivasi yang anak-anak peserta didik itu punya motivasi yang tinggi untuk bisa berbicara bahasa Inggris, untuk mengetahui bahasa Inggris. Karena memang di sekolah kami ada program namanya English Wednesday. Jadi di sana siswa-siswa mungkin ada sedikit motivasi bagi mereka untuk bagaimana mereka bisa memahami, bagaimana mereka bisa mengekspresikan diri di dalam menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari. Meskipun memang karena latar belakang mungkin dari SMP-nya belum begitu maksimal belajar bahasa Inggris, jadi harus dipandu, dibimbing dulu. Kira-kira kapan targetnya Ibu untuk membimbing anak-anak ini di dalam pelajaran bahasa Inggris? Kami punya kesepakatan juga di kelas bahwa dalam setiap minggu itu siswa harus menghafal minimal 10 kosakata baru. Kemudian berlatih menggunakan kosakata baru itu dalam percakapan-percakapan yang sederhana dalam kelas. Luar biasa itu dari dalam membimbing siswa-siswanya ya. Itu belum sudah. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa seperti ini lagi ya, tidak, dan kita bisa bercerita lagi. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan pembelajaran bahasa Inggris khususnya yang dibimbing terhadap anak-anak Indonesia. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih.